Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu, 20 November 2024, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Ketua PBNU Bapak Ulil Absor Abdallah dengan topik Toleransi di Era Digital, Peran Generasi Muda Merawat Kebinekaan. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam sehat buat kita semua ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sini. Semoga kita semua selalu sehat. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang berada di ITB Kampus Ganesha, ITB Kampus Jatinangor maupun ITB Kampus Cirebon, kita ketemu lagi ya. Kita ketemu di sini di dalam acara kuliah umum ya, Studium Generale 4078. Hari ini saya ingin menyambut dulu narasumber kita hari ini, yaitu Pak Ulil Absor Abdallah ya. Pak Ulil, terima kasih nih atas perkenannya untuk hadir kemari ya. Atas nama Ibu Rektor kami mengucapkan selamat datang. Selamat bergabung di acara Studium Generale ya. Jadi para hadirin rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai ini, silakan, ini di depan masih kosong itu ya, masih ada 4 kursi baris tuh di depan, silakan aja ke depan. Baik ya, hari ini kita akan bicara seputar masalah, ya sebetulnya tokohnya adalah generasi muda ya, generasi muda Gen Z ya. Nah, tapi konteksnya ini mungkin nanti bisa berkembang ya. Di sini tertulis judulnya dalam rangka merawat kebinekaan. Tapi paling tidak Pak Ulil ini apa ya? Saya menyebutnya tokoh pemikir ya, tokoh pemikir yang pemikirannya itu kritis ya. Jadi saya kira kita nanti punya kesempatan untuk bertukar pikiran maupun berdiskusi tentang isu-isu yang terkait dengan kebinekaan dan
peran generasi muda sekarang. Baik, sebagaimana acara yang sudah kita lakukan setiap hari Rabu siang, setelah penyampaian sekitar sampai dengan jam 10, mungkin kita nanti akan ada tanya jawab ya. Tanya jawab sekitar 30 menit barangkali. Jadi Pak Ulil kita akan berhenti di 10.45 karena teman-teman mahasiswa ini mungkin juga akan pindah tempat ya. Baik, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Epin Saifuddin ya dari kelompok keahlian ilmu-ilmu kemanusiaan yang sudah berkenan juga untuk menjadi moderator. Saya juga ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada para pengampu ya. Di sini ada perwakilan dari Ditmawa. Tadi Pak Pras ada ya, Pak Pras tadi ya, saya lihat Pak Hafiz ya. Oke, dan para pengampu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga ini rekan-rekan yang selalu setia di sebelah kanan saya ini dari tim Humas ya. Terima kasih ya Mbak, Ibu dan rekan-rekan ya. Jadi saya tidak akan berlama-lama lagi. Jadi rekan-rekan mahasiswa, ini kesempatan baik Anda punya waktu nanti untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dengan pembicara kita hari ini. Dengan mengucapkan basmalah saya buka acara ini. Dan silakan kita get inspired dari apa yang didiskusikan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale yang akan dipandu oleh moderator yaitu Dr. Epin Saifuddin MPD. Beliau adalah Kepala Subdirektorat Organisasi Mahasiswa dan Pengembangan Prestasi Mahasiswa dan juga merupakan dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung dengan kelompok keahlian ilmu-ilmu kemanusiaan. Kepada Dr. Epin Saifuddin MPD, kami silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Pak Wijaya, Pak Sekretaris Institut, Gus Ulil, terima kasih. Gus Ulil Abdallah, hatur nuhun. Wilujeng Sumping, Gus di Bandung. Bu Naomi, Pak Hafiz, Pak Henry, Pak Ridwan, Pak Ade, tadi ada Pak Pras dan juga teman-teman Humas, terima kasih. Dan tentu para mahasiswa di tengah kesibukannya ini Gus, memang masih ada yang UTS dan lain sebagainya. Jadi di ITB ini tidak aneh ketika lagi seminar tapi teman-teman sambil kutak-ketik begitu. Jadi mungkin punya kemampuannya ganda ini teman-teman mahasiswa ITB. Baik, nah seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Wijaya ya bahwa topik hari ini sebetulnya konsumsi teman-teman ya, karena kalau kita lihat judulnya adalah toleransi di era digital. Bagaimana peran generasi muda di dalam merawat kebinekaan. Nah, para mahasiswa sekalian, tentu kita sadari bahwa kita itu hidup di era hyper connected ya. Hyper connected society, kita terhubung satu sama lain tanpa terbatas ruang dan waktu. Bahkan wilayah itu batas negara tidak menjadi penghalang kita untuk terhubung. Di satu sisi kita punya peluang untuk bisa berkomunikasi dengan yang lain ya. Bahkan di dalam konsep warga negara hari ini tidak hanya kita membincangkan tentang warga negara tapi juga warga dunia. Karena kemudahan keterhubungan kita dengan yang lain. Pada satu sisi itu membuat kita bisa berkomunikasi dengan orang berbagai latar belakang. Namun pada sisi yang lain ternyata ada sebuah paradoks bahwa semakin kita bisa terhubung dengan dunia luar, tapi ternyata kadangkala kita terjebak pada ruang sempit di era digital, di dalam media cyber itu. Nah ini tentu menjadi tantangan tersendiri dan saya kira Pak Ulil Abdallah ini tepat gitu ya ketika membincangkan tentang bagaimana generasi muda ini memosisikan diri di dalam merawat ya kebinekaan.
dan bahkan Indonesia sebagai sebuah negara yang multikultur ya, dan kita sekalian tahu ya bahwa kita beragam suku, ragam agama, ragam bahasa begitu ya, dan ketika kita menjadi Indonesia ya itu tidak lantas menghilangkan identitas lokal kita. Bahkan sedikit sebelum saya melanjutkan, tadi di awal kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya, itu yang 1 stansa, tapi kan ada yang 3 stansa. Nah di yang stansa pertama seruannya adalah marilah kita berseru Indonesia bersatu, karena tingkat keragamannya yang kompleks. Kemudian kenapa kita mesti bersatu? Di stansa kedua, marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Dan di stansa ketiga, justru dengan kebahagiaan itulah kita akan bisa menjadi abadi. Saya kira itu sedikit pengantar untuk diskusi kita hari ini. Dan sebelum saya memanggil narasumber kita hari ini, izinkan saya Gus untuk menyampaikan sedikit biografi, karena kalau dibacain semua mah panjang ini kayaknya. Yang pertama, nama Ulil Absar Abdallah, lahir di Pati, Jawa Tengah, 11 Januari 1967. Gus Ulil tumbuh dalam keluarga tradisional dengan latar belakang kultural Nahdlatul Ulama. Menempuh pendidikan di pesantren tradisional yang diasuh oleh ayahnya, yakni Kiai Abdullah Rifai, ya. Mansajul Ulum di desa Cebolek ya, Gus ya, Cebolek, Pati. Menamatkan pendidikan menengah di Madrasah Mataliul Falah Kajen, Pati. Pernah mondok di pesantren Al Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah ya, asuhan Kiai Haji Maimun Zubair. Nah selain mondok juga Gus Ulil juga menempuh pendidikan formal, S1-nya di Fakultas Syariah Lipia, Jakarta, S2-nya di Department of Religion, Boston University, dan pernah juga kuliah S3 di Harvard University. Beliau juga merupakan pendiri Ghazalia College ya, yang menaungi kegiatan ngaji ihya secara daring. Jadi teman-teman nanti kalau ingin tahu lebih jauh pemikiran-pemikiran Gus Ulil bisa ngaji ihya nih ya secara daring. Dan saat ini beliau menjabat sebagai ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama dan juga sebagai dosen pasca sarjana di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia ya, Unusia, Jakarta. Dan aktif menulis kolom analisa politik secara rutin di Harian Kompas paling tidak selama 2 tahun terakhir. Minat ilmiahnya ya, ini Gus Ulil sangat menaruh concern pada filsafat Islam, teologi Islam, hukum Islam ya, filsafat sosial politik, sastra, sains populer. Dan saat ini beliau tinggal di Jatibening, Bekasi. Saya kira itu riwayat singkat dari narasumber hari ini. Oleh karena itu, mangga kami persilahkan Gus Ulil untuk naik ke panggung. Beri aplaus yang meriah, teman-teman sekalian. Assalamualaikum. Ya, Gus terima kasih atas kehadirannya. Dan di SG ini dihadiri juga secara daring di Jatinangor dan juga di Cirebon. Jadi tidak hanya di kampus Ganesha yang hadir secara luring. Nah ini barangkali bisa berbagi terkait bagaimana generasi muda ini mengambil peran di dalam merawat kebinekaan. Waktu yang disediakan barangkali ya 30 sampai 40 menit barangkali Gus. Setelah itu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mangga waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih kepada Mas Epin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Profesor Dr. Wijaya Mertokusumo sebagai Sekretaris Institut Teknologi Bandung, kepada seluruh Sivitas Akademika ITB, para mahasiswa, mahasiswi, kepada moderator kita Dr. Epin, Saifuddin, dan saya kepingin memberikan ucapan terima kasih secara khusus kepada Ibu Naomi yang sudah mengatur perjalanan saya secara nyaman dari Jakarta sampai ke Bandung. Saudara-saudara sekalian, saya akan memaparkan suatu tema yang saya anggap penting, yaitu
generasi Z atau Gen Z atau yang juga sering disebut dengan Zoomer, kemudian kaitannya dengan teknologi digital dan tantangan kebinekaan atau toleransi dan kehidupan antar interaksi antar kelompok, antar golongan, antar budaya, antar agama. Kaitan antara tiga isu ini yang akan menjadi tema presentasi saya. Jadi kaitan antara generasi Z, kemudian isu digital technology, dan kemudian tantangan tentang kebinekaan ya, dan pluralisme di negeri kita. Saya sudah menyiapkan sejumlah slide untuk memandu presentasi saya pada pagi hari ini. Mohon langsung, ya ini adalah gambaran tentang dunia kita yang sekarang ini makin beragam, makin diverse, makin memiliki sifat-sifat yang sangat beragam ya. Beragam dari berbagai segi, dari segi budaya, dari segi agama, bahasa, dan dari segi-segi yang lain. Nah, tentu saja dunia yang beragam dan bineka seperti ini bukan saja merupakan dunia Gen Z saja, ini dunia yang sudah kita alami dari dulu sejak generasi baby boomer, generasi ayah saya dan kakek saya, generasi apa setelah itu, generasi X, generasi milenial, sampai kepada generasi Z sekarang ini, next ya. Nah, saya akan mulai dengan gambaran sederhana tentang siapa yang disebut dengan Gen Z ini. Mungkin saya akan berdiri saja kalau diizinkan Mas Epin ya, biar kelihatan seperti ceramah beneran. Ya. Dan ini ada teknologinya. Ya, kita tahu Gen Z definisinya adalah generasi yang lahir pada akhir tahun 90-an dan awal tahun 2000-an sampai sekarang. Mereka ini adalah generasi yang umurnya sekarang ini di kisaran 20 sampai 30 tahunan ya. Anak-anak saya sekarang ini adalah Gen Z. Putra-putranya Pak Wijaya sekarang ini pasti juga Gen Z, Ibu Naomi ya. Dan semua yang hadir di sini saya kira hampir semuanya, saya kira tidak ada yang generasi X, saya kira apalagi generasi milenial saya kira tidak ada ya. Semua yang hadir di ruangan ini adalah generasi Z. Nah, mereka ini punya lingkungan ya yang disebut dengan lingkungan digital. Semua orang yang hidup zaman ini hidup di dalam lingkungan digital. Semua, termasuk saya, termasuk generasi X seperti saya, Ibu Naomi, Pak Wijaya, Pak Henry, Mas Ebin, generasi apa sampean? Kolonial saya kira. Nah, semua kita yang hadir di sini dari berbagai generasi ini, kita semua adalah orang-orang yang hidup di dalam lingkungan digital. Cuma ada perbedaan penting. Generasi Z hidup di dalam lingkungan digital sebagai orang pribumi. Itu yang disebut dengan digital native yang saya terjemahkan dengan istilah pribumi digital. Bedanya mereka dengan kita atau generasi saya, kalian dengan generasi saya adalah kalian semua ini adalah akamsi, anak kampung sini digital. Sementara kami ini adalah pendatang sebetulnya. Kalian adalah digital native, itu perbedaan dasarnya. Nah, mari kita lihat corak demografi kita di Indonesia. Jumlah orang-orang yang masuk dalam kategori generasi Z itu jumlahnya cukup besar ya. Sebentar, kita melihat dulu
perbedaan antara generasi Z, milenial, generasi X, dan generasi baby boomer. Generasi baby boomer ini adalah generasi ayah dan kakek-kakek kita. Generasi X ini adalah ya generasi ayah-ayah atau sebagian dari ayah-ayah kita. Kemudian setelah itu ada generasi milenial. Sebagian dari anak-anak yang hadir di sini atau anak-anak dari tokoh-tokoh yang hadir di sini mungkin masuk di dalam generasi milenial ini. Terakhir generasi Z. Nah, generasi milenial ini ya itu mempunyai watak yang khas, yaitu mereka well connected kepada internet. Jadi koneksi mereka terhadap internet itu dibanding dengan generasi-generasi yang lain itu sangat besar sekali. Generasi Z itu terkoneksi kepada internet itu 93,9%. Ini data Indonesia, ini bukan data Amerika. Ini data Indonesia tahun 2020 yang saya ambil dari Alfara Research Center, lembaga riset survei yang dimiliki oleh kawan saya di Jakarta. Saya sudah diizinkan untuk mengambil data ini untuk dipresentasikan di sini sebagian. Ini hanya potongan kecil dari data yang cukup besar sekali dan lengkap mengenai profil Gen Z di Indonesia tahun 2020. Jadi mungkin sudah ada perkembangan-perkembangan yang berbeda saat ini karena sudah ada 4 tahun jeda waktu ya. Jadi 93,9% generasi Z itu terkoneksi kepada internet. Dan mereka ini mengkonsumsi internet minimal itu 7 jam per hari. Ya, 7 jam per hari itu. Kalau generasi X, ayah saya atau ya kakek kita itu ya lumayan 63,2% ini. Lumayan juga itu. Tapi mereka terkoneksi kepada internet per hari antara 1,3%. Ini Indonesia ya. Dan ini termasuk konsumsi internet yang tinggi di dunia kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi Indonesia itu sebetulnya masyarakat yang sangat well connected kepada internet, meskipun kualitas koneksinya mungkin tidak sebagus negara-negara yang lain di ASEAN atau di Asia. Next. Nah, saya bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence karena inilah kiai dan guru kita hari-hari ini. Artificial Intelligence ya, sebulan terakhir ini saya sedang menikmati ChatGPT yang bayar sehingga fiturnya agak lengkap ya. Kalau yang kalian ini kan gratisan-gratisan ini. Saya bertanya kepada Artificial Intelligence mengenai Gen Z ini. Nah, jawabannya tentu saja ini jawaban yang sangat dipengaruhi oleh konteks Amerika. Tetapi saya kira jawaban ini bisa menggambarkan profil dari generasi Z secara global. Ya, ada banyak hal yang mencirikan generasi Z atau Zoomer. Ya, pertama ini adalah mereka digital native. Yang kedua adalah entrepreneurial. Ini menarik sekali, entrepreneurial. Jadi generasi Z itu etosnya atau semangatnya itu tidak suka menjadi ASN ya. Kalau di Amerika, kalau di sini saya kira agak beda. Ini data Amerika ini. Makanya saya mungkin perlu digali lebih jauh apakah generasi Z di Indonesia itu juga punya etos atau semangat entrepreneurial. Nah, kalau di Amerika atau di negeri-negeri barat mereka sangat tidak suka dengan pekerjaan-pekerjaan yang formal. Karena itu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih fleksibel dan casual itu lebih disukai. Kemudian mereka, nah ini yang penting, generasi Z itu pragmatik, mereka tidak suka dengan birokrasi yang bertele-tele. Ini adalah ciri khas generasi Z. Kemudian diverse, mereka ini sangat beragam, ya. Kemudian mereka ini value privacy, menghargai sekali privacy atau ruang privat, ya, kerahasiaan. Karena itu kerahasiaan data itu menjadi isu yang penting bagi kalangan Gen Z. Ya. Saya kira di Indonesia juga sudah mulai ada kesadaran tentang pentingnya
data privacy atau kerahasiaan data. Kalau generasi X atau baby boomer itu tidak terlalu penting, mau data disebarkan tidak penting gitu ya, karena ya memang kenapa kalau disebarkan itu ya. Tapi bagi generasi Z data itu rahasia sekali, bahkan data itu menjadi identitas sebetulnya. Ya. Next, ya. Nah ini ada satu data yang menarik dari Pew Center, ya, Pew Center yang menggambarkan tentang bagaimana pandangan penduduk dunia dari berbagai negara mengenai dunia di mana mereka hidup sekarang ini. Nah, hampir sebagian di seluruh dunia, ya, mereka percaya bahwa negara mereka itu makin ke sini itu makin diverse, makin beragam itu. Makin bineka, makin beragam. Indonesia misalnya kita baca di situ datanya 80% orang Indonesia, 80% ya betul, merasa bahwa dunia di mana mereka hidup sekarang ini itu makin diverse ya, makin bineka. Tentu saja ada negara-negara lain yang jauh lebih tinggi skornya, misalnya negara-negara Eropa seperti Jerman, Swedia dan yang lain-lain, karena negara Eropa itu negara yang memang menjadi tujuan para imigran dari berbagai negara. Tapi bahkan Indonesia, negara yang sebetulnya tidak menjadi tujuan para imigran, itu pun penduduk Indonesia merasa bahwa dunia makin beragam itu. Next. Ini gambarnya gambar artificial intelligence ya. Jadi tidak ada masalah dengan copyright insya Allah ya. Karena dibikin oleh mesin. Saya ingin menggambarkan kepada Anda tentang bagaimana profil tentang generasi Z dan wawasan sosial keagamaannya generasi Z Indonesia. Ya, oke Mas, terus. Pertama, ya, tentang profil bagaimana mereka menggunakan media sosial atau internet, ya, menggunakan digital technology. Sebagian besar ya generasi Z itu menggunakan teknologi digital paling besar ya, itu paling atas adalah untuk chatting, messaging, mengirim pesan. Kemudian yang kedua adalah jejaring sosial. Data yang bisa kita simpulkan dari sini sebetulnya apa? Data yang bisa kita simpulkan adalah bahwa akses informasi melalui media sosial itu menempati kedudukan yang penting saat ini. Siapapun sekarang ini yang kepingin mengirimkan pesan kepada generasi Z, mereka harus memperhitungkan fakta ini. Bahwa persebaran informasi dan penggunaan teknologi digital sekarang ini paling banyak dipakai untuk mengakses jejaring sosial atau sosial media. Oleh karena itu, saya sendiri sekarang berdakwah ya dengan menggunakan media sosial. Ya, saya membaca teks kitab Ihya, salah satu kitab klasik dalam bidang Islamic mysticism atau tasawuf dengan menggunakan media sosial. Dan media sosial sekarang ini yang paling banyak dipakai oleh generasi Z itu adalah TikTok. TikTok yang kedua adalah Instagram. Ya. Instagram. Ya. Oke, terus. Iya, terus nah ini. Ini adalah gambaran tentang perilaku digital dari beberapa generasi. Generasi X atau ini enggak ada ininya Mas ya. Enggak ada lasernya ini. Ini yang paling kiri bawah ini generasi milenial pertama ya. Ini generasi yang sebelum generasi X, ini generasi ayah-ayah saya sebagian. Di sini tidak ada gambaran tentang generasi baby boomer karena mereka tidak sekarang mungkin sudah irrelevan untuk dibahas ya, sudah terlalu tua. Tapi generasi ayah kita itu sebagian besar mereka berbicara tentang tema-tema ini. Agama,
kebudayaan, ekonomi. Generasi Z yang paling kanan ini bawah, mereka pembicaraannya adalah sebagian besar mengenai education paling banyak, ya. Bagaimana mereka mendapatkan beasiswa, sekolah yang terbaik, pendidikan terbaik, kemudian sport, olahraga, dan terakhir tentu saja yaitu film. Ya. Ini data-data seperti ini bagi saya penting untuk diperhitungkan ketika kita ingin mengirimkan pesan kepada generasi ini. Orang-orang yang kepingin terjun dalam bidang pendidikan atau edukasi publik tentu harus memperhatikan fakta-fakta seperti ini. Nah, di sini generasi Z di Indonesia dengan di Amerika atau di Barat. Tadi kalau kita lihat data sebelumnya dalam konteks Amerika, generasi Z itu punya kesadaran politik yang cukup tinggi di Amerika. Tapi di Indonesia tidak tampak di sini isu-isu politik tidak terlalu penting, ya, tidak terlalu penting. Ya. Jadi mungkin kita bisa mengatakan mereka less politicized, ya. Tidak politis generasi Z di dalam konteks Barat. Terus, nah tadi Pak Wijaya tanya kepada saya, atau Pak Wijaya atau Pak siapa tadi ya, ketika dalam pembicaraan informal di ruangan tunggu, bertanya tentang apakah generasi Z ya itu mengenal tentang profil organisasi keagamaan yang ada di Indonesia. Ini ada data yang menarik, generasi Z Indonesia mengenal dengan cukup baik organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Pengenalan seperti ini menunjukkan bahwa mereka punya informasi, itu minimal. Tidak, it's not necessarily, tidak mesti bahwa mereka ini adalah anggota ormas ini. Tapi mereka kenal. Mereka mengerti. Ini saya yang saya kasih tanda merah itu adalah NU karena saya orang NU ya. Ini agak kurang fair ini ya. Kurang adil ini. Generasi Z yang mengenal NU itu 96,5%. Lumayan juga ini ya Pak Wijaya ya. Lumayan juga itu. Mereka kenal. Yang kenal Muhammadiyah cukup besar sekali, 93,8%. Ya. Yang mengenal FPI juga besar meskipun sudah nggak ada. Ini adalah tahun 2020 ini ya, data 2020 ini. Yang mengenal apalagi ini ya, jamaah tabligh kecil sekali, menunjukkan bahwa jamaah tabligh ini memang pengaruhnya kecil di Indonesia. Kemudian Ustadz ini. Generasi Z itu paling banyak mengenal namanya Ustadz Abdus Somad. Saya nggak tahu kalau generasi Z di sini. Saya kira kalau yang di sini yang lebih dikenal mungkin Ustadz yang lain. Saya tidak tahu. Perlu ada survei secara terpisah ini. Tetapi kalau generasi Z Indonesia sampai tahun 2020, tokoh Islam atau pendai atau penceramah yang paling dikenal adalah Ustadz Abdus Somad. Nah, tokoh-tokoh NU yang lain itu jauh di bawah itu ya. Kiai Ma'ruf Amin itu tokoh NU dikenal luas karena wakil presiden. Bukan karena dia tokoh NU ya. Dan mengalahkan Mama Dedeh. Kalau Kiai Ma'ruf bukan wapres, saya kira dia pasti kalah oleh Mama Dedeh itu. Dan seterusnya ya, tokoh-tokoh NU di sini yang bawah-bawah. Ada Ustadz Adi Hidayat dari Muhammadiyah, itu juga lumayan dikenal 7,3% ya. Terus nah, sekarang kita mau menggali, ini kan tema kita hari ini adalah tentang toleransi, kebinekaan, dan seterusnya. Bagaimana kita mengukur sikap generasi Z terhadap isu kebinekaan ini? Ada berbagai indikator atau alat ukur yang bisa kita pakai sebetulnya untuk melihat sikap dari Gen Z ini untuk melihat masalah kebinekaan ini. Data yang saya punya cukup banyak sekali, tapi saya hanya mengambil sebagian saja, yaitu dengan melihat sikap mereka terhadap Pancasila. Data yang paling kiri, pandangan terhadap Pancasila, apakah Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama atau tidak?
asumsinya, ya, pertanyaan ini asumsinya adalah orang yang menganggap bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama, dia toleran. Sementara orang-orang yang menganggap bahwa antara Pancasila dengan agama itu kontradiktif, maka ini bisa menjadi indikator atau prediktor, alat untuk memprediksi bahwa orang ini sebetulnya punya kecenderungan untuk bersikap tidak toleran. Karena menganggap ada kontradiksi antara Pancasila dengan agama. Agama bisa apa saja, ya bisa Islam, bisa Kristen, bisa Katolik atau yang lain-lain. Nah, orang-orang yang menganggap bahwa tidak ada kontradiksi antara Pancasila dengan agama, maka itu prediktor. Itu adalah alat prediksi untuk melihat bahwa dia punya sifat yang toleran. Nah, datanya menarik ya. Generasi Z yang merah itu adalah menunjukkan data tentang sikap setuju bahwa Pancasila dan agama tidak bertentangan. Nah, tapi kalau kita lihat data ini sebetulnya datanya cukup sederhana. Baik generasi X yang lebih tua, generasi ayah dan kakek saya atau ayah saya, baik generasi X yang lebih muda, generasi milenial yang agak tua maupun yang muda, dan generasi Z, hampir semuanya sebetulnya sikapnya hampir seragam. Ini adalah berita bagus sebetulnya. Mereka melihat tidak ada kontradiksi antara Pancasila dengan agama. Meskipun ada perbedaan sedikit, yaitu pada generasi X tua maupun yang muda, sikapnya lebih positif terhadap Pancasila, terhadap hubungan antara Pancasila dengan agama. Di kalangan generasi Z, skornya agak turun, 56,9% dibandingkan dengan generasi X misalnya 62,6%. Saya tidak tahu bagaimana menafsir data ini, angka ini Pak Wijaya. Mungkin data ini menunjukkan bahwa ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah generasi Z sebetulnya tidak peduli pada Pancasila. Who care? Apakah Pancasila itu cocok atau tidak? Who care? Ya, mungkin juga begitu. Mungkin yang kedua adalah apa? Kemungkinan yang lain adalah ya memang ada penurunan. Ada informasi-informasi lain yang berkembang di kalangan generasi Z yang menunjukkan bahwa ada kecenderungan mereka mulai tidak melihat Pancasila itu cocok dengan agama atau tidak kontradiktif dengan agama. Ada informasi-informasi yang menunjukkan bahwa misalnya Pancasila dengan Islam itu misalnya tidak cocok. Ya. Mungkin juga, ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah who care, ya, EGP, emang gue pikirin ya, agama dan Pancasila cocok atau tidak. Ya. Atau yang kedua, memang ada fakta objektif bahwa generasi Z ini memang mendapatkan informasi yang mengatakan bahwa agama dengan Pancasila itu bertentangan. Nah, data di samping ini juga menarik tentang sumber-sumber informasi keagamaan. Generasi Z, generasi milenial, X. Hampir ada keseragaman, hampir sebagian besar informasi keagamaan berasal dari ustadz kiai di lingkungan rumah kita sendiri. Di musola atau surau kita, masjid di dekat rumah kita, di kampung kita, atau gereja di sekitar rumah kita dan seterusnya. Tetapi yang menarik adalah bahwa ini data ini, Facebook atau media sosial, ya seperti tadi saya katakan dalam bagian sebelumnya, media sosial dalam hal ini YouTube pertama, kedua adalah Facebook, dan kemudian portal web internet itu sekarang menjadi sumber informasi yang penting untuk mengetahui isu-isu keagamaan. Ini yang menjelaskan kenapa hampir semua sekarang ini ormas-ormas Islam berbondong-bondong untuk memiliki portal, memiliki podcast, memiliki kanal-kanal, ya, dan seterusnya. Karena kita tahu betul bahwa generasi Z ini mendapatkan informasi apapun, termasuk informasi agama, dari internet, ya. Kita mau mengkritik, mau mengeluh, mau tidak suka dengan fakta ini, ya tidak apa-apa. Tapi begitulah fakta.
Kan sebagian sekarang orang ada yang mulai mengeluh atau mulai meratapi keadaan bahwa sekarang orang belajar agama bukan dari ustadz, kiai, atau pendeta, atau tokoh-tokoh langsung. Mereka mulai belajar agama atau mendapatkan informasi agama dari sumber-sumber yang tidak langsung, ya, melalui internet itu. Berikutnya, nah ini tadi data-data profil mengenai sederhana ya, saya tidak akan membahas secara mendalam karena akan butuh waktu panjang, waktunya tidak banyak. Tapi sekarang saya akan masuk ke sejumlah tantangan. Tadi itu adalah faktanya. Nah sekarang kita lihat tantangan-tantangannya. Next. Masalah kebinekaan di ruang digital. Ya, ini bagian penting di dalam presentasi saya. Pertama, komunikasi di ruang digital ini memang mengagumkan sekali saudara-saudara. Kita sudah menikmati bagaimana teknologi digital ini memudahkan banyak hal. Ya. Memberikan pilihan-pilihan informasi yang luar biasa. Membuat kita sekarang ini terhubung dengan apa saja, dan dengan siapa saja. Karena sekarang ini ada yang disebut dengan the Internet of Things, yaitu segala sesuatu itu menjadi data digital yang bisa diakses melalui internet. Jadi everything is digitalized sekarang ini. Everything. Makanya sekarang ini ada yang disebut dengan big data atau data besar yang memuat informasi mengenai apa saja. Sehingga kita bisa terhubung dengan apa saja dan dengan siapa saja. Jadi ada fenomena yaitu interconnectedness, keterhubungan. Cuma masalahnya adalah dunia digital, terutama media sosial ini bekerja dengan suatu rumus yang disebut dengan algoritma. Anda semua sudah lebih tahu daripada saya karena saya ini bukan orang teknologi, Pak Wijaya. Ya, jadi kalau ngomong dianggap sok tahu ya, mohon maaf ini ya. Ngomong begini di depan mahasiswa ITB ini kan agak kurang sopan ini ya. Jadi kita tahu semua sekarang ini media sosial beroperasi melalui suatu rumus algoritma yang bekerja begitu rupa sehingga algoritma ini cenderung feeding, meloloi kita informasi-informasi yang pernah kita akses sebelumnya. Jadi masa lalu menentukan masa depan, itu cara kerja algoritma di dalam media sosial modern. Kalau kita sering mengakses kontennya Mama Dedeh, maka sampai kapanpun kita akan diloloi informasi apapun mengenai Mama Dedeh dan seterusnya, kira-kira begitu. Itu yang menimbulkan apa yang disebut dengan efek echo chamber atau ruang echo, ruang dengung ya, ruang dengung. Atau juga yang disebut dengan filter bubble, yaitu gelembung filter. Ya. Kita hanya menyaring informasi-informasi yang kita sukai saja. Ya. Jadi sebetulnya yang disebut dengan teknologi digital yang bisa menimbulkan interconnection tadi itu, keterhubungan dengan apa saja, sebetulnya juga pada saat yang sama menimbulkan disconnectedness. Jadi di satu pihak teknologi digital ini interconnecting, tetapi juga disconnecting. Dulu zaman saya ada handphone namanya Nokia. Semboyannya Nokia Connecting People. Saya nggak tahu sekarang ini masih pada tahu nggak ya? Ya, nggak tahu karena semua ini handphonenya Xiaomi semua mungkin ya. Atau Cina, pikiran Cina. Dulu ada handphone namanya Nokia yang semboyannya adalah Nokia Connecting People. Tapi itu hanya berbicara separuh kebenaran. Di segi yang lain, paradoks dari media sosial modern adalah selain connecting people juga disconnecting people. Memutus kita dari komunikasi dengan hal-hal yang seharusnya kita ketahui. Karena kita hanya kepingin tahu sesuatu yang kita sukai saja. Itu yang menimbulkan apa yang disebut dengan echo chamber. Kita ada di ruangan dan suara-suara yang kita dengar di ruangan itu hanya suara-suara yang menggaungkan sesuatu yang enak kita dengar. Jadi kita tidak mendapatkan pilihan-pilihan yang beragam.
Inilah salah satu penyakit di dalam teknologi digital modern. Nah, kemudian di segi yang lain, ini hanya salah satu saja tantangan yang kita hadapi di dalam era digital ya. Tantangan yang lain adalah adanya politik identitas. Ini adalah fenomena global di mana-mana. Apa itu yang disebut dengan politik identitas? Politik identitas definisi sederhananya adalah yaitu identitas yang dipolitisir. Itu namanya politik identitas. Semua orang punya identitas. Identitas kesukuan, identitas keagamaan, identitas kebahasaan dan seterusnya. Cuma bedanya antara generasi X dengan generasi Z sekarang ini adalah kita dulu ketika menjadi bagian dari generasi X, kita semua ini misalnya orang Sunda, orang Jawa atau orang Maluku, orang Ambon, berbahasa ini, berbahasa itu, punya budaya ini, budaya itu semua adalah identitas-identitas yang sudah ada. Bedanya antara generasi sekarang dengan generasi dulu adalah identitas-identitas dulu itu hanya semata-mata merupakan fakta sosial. Sekarang identitas itu dipolitisir. Apa itu makna dari politicized identity, identitas yang dipolitisir? Maknanya adalah identitas ini dijadikan sebagai alat untuk menguasai kelompok yang berbeda. Saya ini identitasnya A dan saya lebih baik, lebih unggul, lebih powerful, lebih kuat daripada identitas yang lain. Jadi di dalam politik identitas atau identitas yang dipolitisir itu ada unsur sebetulnya, ada unsur kekuasaan di situ. Saya lebih kuat daripada kamu. Ketika Anda mengatakan misalnya I'm a Muslim, sekarang ini itu sebetulnya maknanya macam-macam. Apa ketika Anda mengatakan saya ini Muslim? Apakah ini statement murni faktual saja? I am a Muslim, I am a Christian. Atau ini statement yang mengatakan karena saya Muslim maka saya lebih baik daripada kamu. Maka saya lebih berhak atas privilege sosial daripada kamu. Misalnya, itu yang disebut dengan politik identitas. Sekarang ini di dunia sekarang sedang berkembang yang disebut dengan politik identitas ini. Identitas yang dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan keunggulan diri di atas kelompok yang lain. Ada asumsi tentang superiority. Dan selain superiority apa? Klaim bahwa kita lebih baik daripada kelompok yang lain. Ketika misalnya sekarang ini di Amerika lagi digegerkan dengan kemenangan Presiden Donald Trump ya, dan Donald Trump ini adalah tokoh yang paling jago melakukan politisasi atas identitas. Kemenangan Trump di Amerika ini adalah kemenangan politik identitas. Nah, politik identitas ini menyebar juga di dalam media-media sosial. Nah, generasi Z sekarang hidup di dalam lingkungan digital yang seperti ini, yaitu lingkungan yang sangat dibentuk oleh politik identitas. Ini tantangan besar bagi kita sekarang. Tantangan kebinekaan di era digital sekarang ini adalah politik identitas. Nah, politik identitas ini tidak sekedar hanya agama. Tidak hanya agama. Sekarang ini yang disebut dengan identitas itu mencakup banyak isu. Bisa agama, itu faktor yang paling besar kalau di Indonesia. Tetapi kalau misalnya Anda lihat di negeri-negeri barat, misalnya seperti di Amerika atau di negara-negara Eropa, salah satu identitas yang menjadi perdebatan luar biasa adalah isu ras. Ras dan imigran. Imigran itu. Ini salah satu isu besar di dalam politik identitas sekarang. Nah, sekali lagi, ya, ini kata kuncinya, identitas itu adalah sesuatu yang sudah ada dari dulu. Perbedaannya adalah di dalam era digital sekarang ini, identitas sekarang itu dijadikan sebagai alat politik. Maka disebut dengan politik identitas. Next.
Nah, karena kita menghadapi tantangan-tantangan seperti itu ya, ini masalah identitas itu masalah kebinekaan yang cukup serius itu, maka apa sekarang langkah-langkah kita untuk mengatasi itu? Ada beberapa hal yang saya usulkan. Pertama, saya akan baca satu persatu karena inilah salah satu pokok dari presentasi saya. Yang pertama adalah mengembangkan cara berpikir dan menelaah masalah secara kritis sehingga seseorang tidak terjatuh pada jebakan echo chamber. Berpikir kritis. Apa itu makna berpikir kritis? Berpikir kritis dalam hal konteks masyarakat digital sekarang ini adalah setiap menanamkan kesadaran kepada semua orang, setiap informasi yang kita baca di dalam ruang digital itu sebetulnya bukan informasi yang sepenuhnya naif, lugu, dan seperti itu. Setiap informasi yang kita baca itu di baliknya ada sesuatu. Dan informasi ini bukan satu-satunya informasi. Nah, saya ingin mengambil contoh ini ya. Saya sekarang ini, Pak Wijaya, Mas Hendri, saya ini sekarang ini kalau ingin membaca situasi Indonesia, itu saya tidak cukup hanya membaca satu sumber saja. Secara garis besar sekarang ini ada dua sumber utama, sumber yang mainstream, yaitu koran-koran yang sudah arus utama ya, mainstream media yang dalam dunia barat sering disebut dengan MSM, mainstream media, Kompas, Tempo dan yang lain-lain ya. Itu salah satu sumber saja. Kadang-kadang ada informasi-informasi yang hanya bisa Anda temukan di dalam percakapan-percakapan informal di luar MSM. Apa misalnya? Di Twitter atau X, atau di Instagram, atau di Facebook, atau di WhatsApp ya, WhatsApp group terutama. Informasi-informasi yang kita peroleh di dalam ruang-ruang yang seperti ini, ruang-ruang alternatif ini seperti media sosial, itu kadang-kadang memberikan insight, informasi yang penting yang tidak bisa kita lihat di media standar. Makanya penentu-penentu kebijakan itu tidak bisa hanya membaca Kompas. Harus membaca sumber-sumber informasi yang tidak resmi. Karena sekarang ini orang banyak sekali berbicara itu tidak resmi. Melalui forum-forum yang tadi itu, yang di luar MSM. Cuma forum-forum yang di luar MSM ini juga berbahaya. Kalau kita baca media sosial, kita juga harus sadar bahwa konten yang ada di situ itu juga konten yang belum tentu benar. Ini yang saya maksud dengan berpikir kritis. Setiap informasi yang kita baca sekarang ini harus kita anggap sebagai informasi yang kemungkinan salah. Ada seorang ulama besar dalam Islam namanya Imam Syafi'i, yaitu pendiri madhab Syafi'i yang madhabnya banyak diikuti di Indonesia. Orang-orang Indonesia Muslim itu mengikuti sebagian besar madhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan dalam salah satu statementnya yang terkenal banyak dikutip orang, beliau mengatakan begini, kalau Imam Syafi'i ini berdebat dengan orang lain, di ujung perdebatan selalu dia mengatakan begini, pendapat saya benar tetapi mungkin salah. Pendapat lawan debat saya salah tapi mungkin benar. Nah, kebijaksanaan atau wisdom seperti ini menurut saya dari Imam Syafi'i ini layak digunakan di dalam konteks digital communication. Yaitu bahwa informasi yang kita terima ini benar tapi mungkin salah. Tetapi salah juga mungkin benar. Nah, dengan seperti ini kita tidak selalu atau tidak cepat-cepat mempercayai apapun yang kita baca di dalam media sosial. Termasuk informasi-informasi yang terkait dengan politik identitas yang biasanya ini mengganggu hubungan-hubungan sosial dan mengganggu relasi-relasi dalam konteks kebinekaan. Kedua, jadi pertama adalah critical mind. Kedua, mendorong untuk keluar dari bubble atau gelembung sempit.
orang di dalam dunia digital sekarang ini cenderung nikmat, nyaman, tinggal di sebuah bubble, yaitu gelembung sempit yang diisi oleh informasi-informasi yang dia sukai. Nah, kita harus mendorong orang-orang ini keluar dari bubble ini, stepping out. Itu yang kedua. Yang ketiga, memperbanyak ruang-ruang perjumpaan lintas kelompok. Jangan sampai anak-anak kita ini itu pergaulannya hanya orang-orang yang sewarna saja, monokrom. Jangan sampai menjadi generasi yang monokrom, satu warna. Harus didorong orang-orang ini bergaul dengan orang-orang yang berbeda dan disediakan ruang untuk itu. Spaces of encounter, ruang-ruang untuk perjumpaan. Makanya sebaiknya anak-anak kita itu atau manusia yang normal ya, jangan sampai orang-orang itu perginya hanya ke masjid saja, atau ke gereja saja, atau ke kuil saja, atau ke kelenteng-kelenteng saja. Karena most likely kalau kamu pergi ke masjid, ke gereja, ke rumah-rumah ibadah, sudah pasti yang kamu jumpai hanya orang-orang yang sewarna, satu iman, satu agama, satu madhab ya. Kalau sampean perginya hanya ke forum-forum istighothahnya NU, ya ketemu orang NU saja. Harus ada ruang-ruang orang itu mau pergi ke tempat-tempat yang tidak biasa kita jumpai, tidak biasa kita datangi. Dan juga makanya sekarang ini salah satu concern dalam pendidikan nasional adalah kalau anak-anak kita itu di dalam sekolah-sekolah terutama tingkat menengah ya, mereka hanya berkumpul dengan sesama teman-teman yang satu warna. Karena itu sekolah-sekolah negeri yang lebih beragam murid-muridnya itu lebih sehat daripada sekolah swasta yang punya kecenderungan hanya menampung murid yang satu warna. Makanya ini salah satu kata kunci dalam merumuskan pendidikan nasional. Kalau anak-anak kita sekolah di sekolah-sekolah yang isinya satu murid yang satu warna saja, itu tidak sehat dalam pertumbuhan sosialnya untuk menjadi manusia yang bisa menghargai keragaman. Makanya perlu adanya spaces of encounter, kemudian memperbanyak dialog, ya, intercultural dialog. Kemudian yang berikutnya, mendorong proses belajar dari kearifan lokal yang begitu kaya. Ini penting banget. Kenapa? Karena generasi terdahulu, orang-orang tua kita, itu telah meninggalkan warisan yang kaya tentang bagaimana hidup dalam ruang yang multikultural. Sebetulnya orang-orang tua kita dulu itu sudah memiliki cara untuk mengatasi keragaman. Dan kita perlu belajar dari mereka. Itulah knowledge. Yang terakhir adalah mendorong dialog dan perjumpaan lintas budaya sebagai praksis. Praktek atau tindakan yang dialami, bukan sekedar pengetahuan kognitif, living dialogue. Inilah hal-hal yang sebagian saja usulan-usulan atau gagasan-gagasan yang bisa saya kemukakan untuk mengatasi masalah-masalah kebinekaan di dalam ruang digital. Terakhir, ini sebetulnya kalau Anda tertarik tentang bagaimana prinsip-prinsip berdialog, ini ada satu prinsip, 10 prinsip yang disebut dengan dekalog. Kalau teman-teman di sini ada yang beragama Kristen, pasti kenal dengan istilah dekalog atau 10 perjanjian Musa, ya. Itu namanya dekalog ya. Ada 10 prinsip dialog yang dirumuskan oleh seorang ahli dalam ilmu perbandingan agama namanya Profesor Leonard Swidler dari Amerika, dari Temple University. Dia merumuskan ini 10 prinsip-prinsip berdialog. Ini rumusan dibuat pada tahun 70-an, tapi bisa diadaptasi untuk lingkungan digital ya. Misalnya ini saya ambil contoh karena ini panjang, nggak usah saya bahas semua. Misalnya
Misalnya, prinsip pertama, the primary purpose of dialogue is to learn. That is to change and grow in the perception and understanding of reality and then to act accordingly. Tujuan dialog itu memang membuat Anda tumbuh dan berubah. Dialog tujuannya adalah supaya Anda tidak menjadi orang yang sama. Kalau setelah Anda berjumpa dengan orang yang berbeda, Anda masih orang yang sama, dengan pandangan yang sama, dengan persepsi yang sama, maka di situ sejatinya tidak terjadi dialog. Dialog yang sesungguhnya terjadi kalau orang-orang itu berubah di dalam proses berdialog itu. Itu prinsip utama. Makanya prinsip dialog adalah tumbuh bareng-bareng, berubah bersama-sama kepada situasi yang lebih baik. Terus Mas, nah ini terakhir kesimpulannya ya, generasi Z itu generasi yang memang digital native, karena itu mereka itu cara berpikirnya adalah digital mindset. Nah saya ini walaupun tiap hari Mas Hendri saya ini termasuk orang yang sangat aktif di dalam media sosial, tapi seaktif-aktifnya saya tidak berpikir secara digital. Ini contoh, presentasi saya ini enggak digital banget ini. Presentasi saya ini enggak digital banget. Ini jelas presentasi dari generasi yang kebanyakan nulis dulu. Generasi digital itu generasi gambar. Ini generasi teks ini masih kolonial ini ya. Ini kan generasi Pak Wijaya dan saya ini kan masih generasi yang berpikir secara alfabet ya. Skrip, aksara. Generasi digital itu kalau mau presentasi isinya gambar, Pak. Gambar, video, kayak gitu-gitu. Nah, terus terang saya mengakui saya tidak bisa ya. Nggak sabar ya. Sebetulnya saya kepingin membuat presentasi yang digital gitu ya. Tapi kayaknya kok nggak pantas ya. Tongkrongannya begini kok presentasinya digital kan nggak sesuai. Kalau tongkrongannya pakai peci begini ya sudahlah, seperti ini aja presentasinya itu cocok gitu ya. Antara pesan dengan tongkrongan itu korelatif ya, ada hubungannya itu. Jadi digital mindset. Ada yang disebut dengan digital mindset. Yang salah satu ciri-cirinya adalah gambar, images ya. Konten-konten yang pendek ya, brevity itu menjadi ciri khas yang penting ya. Kalau generasi X itu kan masih betah mendengarkan ceramah sampai 1 jam gitu ya. Generasi digital itu kemampuan dia untuk menonton video itu sudah dilakukan penelitian itu tidak lebih dari 1 menit. Makanya kalau ada video kok lebih dari, makanya Twitter atau X itu membuat ukuran panjang durasi video yang bisa di-share di Twitter itu paling panjang 2 menit 20 detik. Itu sudah panjang sekali itu ya. 2 menit 20 detik ya. Kalau TikTok lebih pendek lagi 1 menit. Meskipun bisa lebih panjang, tapi orang kalau bahkan 1 menit pun itu langsung di-scroll itu ya. Langsung di-scroll. Kemudian yang lain-lain tentang paradoks di ruang digital tadi sudah saya terangkan. Kemudian ya ini kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi tentang pentingnya pengalaman perjumpaan, dan terakhir tentang pentingnya kita perlu belajar dari pengalaman-pengalaman dari orang-orang tua kita, dari masyarakat kita yang dahulu yang disebut dengan kearifan lokal. Terus sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ulil. Baik teman-teman, ini masih ada waktu kurang lebih 20 menit ya, 20 menit untuk kita berdiskusi, baik yang di Gadesa, Jatinangor ataupun Cirebon, mangga. Dan
Untuk sesi kali ini nih, untuk penanya nanti ada kenang-kenangan sebuah catatan tulisan yang bisa dibaca nanti setelah beres ini ya, terkait dengan kebinekaan juga. Ya, dari garisan dulu deh, sebelah kiri, tengah, kanan. Kiri mana? Oke, Mas, depan satu, tengah ada? Gak ada? Kanan dulu Mas, 2, belakang 3. Silakan Mas. Sebutkan nama dan prodinya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Bagja, saya sekarang S2 di ilmu nuklir. Di sini saya mau bertanya, nuklir itu ada yang masih berpikiran bom atau PLTN? Nggak apa-apa, ini pertanyaannya sekedar bertanya, soalnya itu juga bagian dari mentoleransi dan dari sekian banyak pemikiran-pemikiran yang hadir di kehidupan kita, Pak Ulil. Jadi di presentasi ini mungkin perlu dijelaskan kembali ya, apa sih yang dimaksud dengan toleransi dan kebinekaan menurut PBNU itu sendiri. Gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Mas Bagja. Yang belakang dulu deh, biar sejalur. Nanti sebelah kanan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Izin perkenalan sendiri, saya Arya Maruli Fatas Dauruk dari Teknik Dirgantara. Saya izin bertanya Pak Ulil, untuk tadi Bapak memaparkan tentang echo chamber itu. Untuk echo chamber, saya di internet sendiri mendapati kalau echo chamber itu lebih sering dari konten yang berupa jokes gitu, dan saya lihat dari jokes itu dia berkembang menjadi candaan dan serius akhirnya. Nah, sebenarnya untuk mengatasinya itu bagaimana? Karena untuk konten jokes sendiri terkadang tidak tersadari seperti itu kalau bahwa itu inta politik identitas atau rasisme seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelah kanan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Abdul Senjaya Sasmita dari Fisika ITB Angkatan 23. Izin bertanya Gus Ulil, jadi mengapa ya di era yang semakin terhubung ini, era digital, yang seharusnya memberi ruang yang lebih bagi keberagaman seperti yang tadi Gus Ulil sudah jelaskan ya, justru trennya malah berkebalikan gitu, seperti di Indonesia dengan munculnya politik identitas, dan di Eropa dan Amerika juga munculnya makin naiknya partai kanan jauh seperti Donald Trump atau AfD gitu di Jerman dan Prancis, malah berkebalikan gitu. Apakah politik identitas ini yang ada di Eropa dan di Indonesia dan mungkin seluruh dunia itu sebagai konsekuensi dari Gen Z juga yang pengen bebas, yang pengen aneh, sehingga menolak nilai-nilai yang sudah mapan, yang sudah kokoh seperti demokrasi dan liberalisme. Sekian dari saya, Gus Ulil. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih ya 3 penanya. Yang pertama ini ahli nuklir, Gus Bagja ya tadi, bagaimana sih toleransi versi PBNU, kira-kira gitu ya. Versi NU itu seperti apa didefinisikannya. Kemudian yang kedua dari FTMD tadi, berangkat dari jokes gitu ya, kalau bicara tentang politik identitas itu malah serius begitu. Kemudian yang terakhir ada sebuah paradoks tadi ya yang diajukan oleh kawan dari fisika yang memang harapannya atau mestinya terbuka kok malah sebaliknya begitu. Saya kira 3 hal ini Gus. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama adalah soal toleransi ya. Mohon maaf ada kekeliruan dalam presentasi saya ini karena saya mengandaikan
toleransi sebagai konsep sudah jelas dengan sendirinya sehingga tidak saya bahas ini ya. Ini mohon maaf, jadi pertanyaan dari mahasiswa S2 tadi ya, itu mengoreksi sekaligus presentasi saya. Terima kasih. Nah, oke, karena saya belum menjelaskan di dalam slide saya akan menjelaskan tentang konsep toleransi. Nah, toleransi, saya tidak akan mengatakan ini konsep PBNU, tetapi ini pemahaman saya. Jadi apa yang saya katakan tidak serta-merta atau mesti mewakili PBNU. Ini pendapat saya. Toleransi sebagai konsep itu memiliki makna yang bergradasi, bertingkat-tingkat ya. Intinya apa sih toleransi itu? Toleransi adalah kesediaan kita menerima orang lain. Itu sebetulnya intinya daripada toleransi. Lawan dari toleransi adalah eksklusivisme. Sikap menutup dan menolak orang lain yang berbeda. Jadi kontras antara toleransi dengan eksklusivisme terletak di dalam sikap kepada orang lain. Toleransi menerima orang lain, eksklusivisme menolak orang lain yang berbeda. Kenapa ditolak? Karena identitasnya beda. Nah, di sini kita kembali lagi bicara mengenai soal politik identitas. Ada bahasa yang seringkali dipakai di dalam kosakata bahasa Inggris sekarang, yaitu weaponization of identity. Weaponization, menjadikan identitas sebagai weapon, sebagai senjata, atau kalau di Indonesia kan pemersenjataan identitas. Jadi identitas tidak sekedar hanya fakta sosial, tetapi dijadikan sebagai senjata untuk menghantam orang lain yang berbeda. Itu namanya weaponization of identity. Nah, toleransi intinya adalah menerima. Nah, cuma menerima ini itu derajatnya berbeda-beda. Ada menerima secara minimal, itu disebut dengan toleransi. Kalau Anda duduk di depan atau di samping orang yang bau tidak enak, ya. Karena kita kemarin baru menyaksikan pembicaraan tentang bau ketek ya. Waktu pilpres kemarin ya. Kalau kita duduk di samping orang yang bau keteknya tidak enak dan kita tetap duduk di samping orang itu tidak pergi, itu namanya toleransi. Anda mentolerir kehadiran orang yang Anda tidak suka. Jadi di dalam toleransi itu ada pengertian Anda menahan diri. Kalau pakai bahasa Jawa itu betah-betahke. Ada orang baunya tidak enak, kita tetap duduk di sampingnya dan sabar. Ya. Jadi toleransi itu memang makan hati. Ya, itu intinya. Kita menerima orang lain tapi sambil gerundel dalam hati tapi tidak menampakkan penolakan, tidak. Kalau kita menampakkan penolakan karena dia baunya tidak enak, itu eksklusivisme. Tapi kalau Anda menerima walaupun dia tidak enak, itu toleransi. Nah, level berikutnya adalah Anda menerima tapi tidak gerundel. Anda mencoba untuk bisa memahami orang ini kenapa kok baunya tidak enak. Nah, dilakukan penelitian. Ketemu sebab-sebabnya. Setelah ketemu sebab-sebabnya dan kita paham, kita lalu merasa kenggerundelannya ini berkurang. Itu namanya sikap inklusif. Jadi misalnya dalam konteks hubungan antaragama, orang yang toleran adalah orang yang sebetulnya tidak suka kalau ada masjid atau gereja di samping rumah dia, tapi dia tidak mengganggu. Itu namanya toleran. Sikap berikutnya adalah orang yang semula dia toleran, tapi kemudian nyari informasi. Kenapa kok orang ini mendirikan rumah ibadah di samping rumah saya? Dicari informasinya, lalu dia paham. Oh, ternyata begini alasannya. Lalu sudah bisa menerima, tidak menggerundel lagi. Itu namanya toleransi pada level next level.
namanya inklusif. Nah, tingkatan yang paling tinggi setelah inklusif, ini yang paling tinggi adalah setelah Anda tahu orang yang Anda tidak suka ini sebelumnya, Anda toleransi tadi itu, setelah Anda ketahui, Anda teliti mengenai orang ini, Anda kemudian menerima orang itu dan Anda mau belajar dari dia. Orang ini berbeda dari saya, tapi setelah saya pelajari, orang ini punya sesuatu yang bisa memperkaya saya. Itu namanya pluralisme. Jadi ada 3 derajat toleransi. Pertama, toleransi. Kedua, inklusivisme, yaitu mengetahui orang lain, mengetahui tok, berhenti di mengetahui. Ketiga, mengetahui dan mau belajar dari orang itu. Itu namanya pluralisme. Nah, toleransi pada level pluralisme ini tidak semua orang bisa dan tidak semua orang mau menerima. Bahkan ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa pluralisme ini jenis toleransi yang berbahaya. Nah, kalau Anda berpendapat begitu, monggo saja, silahkan, tidak apa-apa. Ya, silahkan. Saya sendiri mengatakan bahwa pluralisme ini penting. Tapi kalau Anda nggak setuju, nggak apa-apa. Minimal Anda toleran. Jadi yang kita bicarakan di sini sebetulnya adalah minimal kita toleran. Kalau mau dinaikkan sedikit oktavnya, sampailah ke inklusivisme. Alhamdulillah kalau sampai situ sudah cukup itu. Bhinneka Tunggal Ika ini sudah sampai ke tingkat inklusivisme itu sudah top itu. Karena tidak semua orang bisa sampai ke level pluralisme. Itu membutuhkan kedewasaan, kematangan, pengalaman yang panjang, dan tidak semua orang punya kemewahan seperti itu. Jadi kalau sampean atau Anda sampai ke level level inklusif, alhamdulillah, minimal toleran. Tapi jangan sampai naudzubillah eksklusif ya. Itu bahaya. Yang kedua soal joke ya, ini menarik sekali. Di era politik identitas sekarang ini melontar guyonan, throwing joke is a dangerous business sekarang. Bahaya sekarang ini. Hal-hal yang dulunya itu kita anggap kalau kita jadikan bahan guyonan itu oke-oke saja, sekarang bisa membuat Anda dipenjara itu. Ya. Dulu saya ini orang pesantren, ya, orang pesantren. Dulu itu kita kalau di pondok pesantren itu biasa guyonan dengan menggunakan Quran. Itu biasa. Ya. Misalnya warka'u ma'ar roki'in, dan rokoklah bersama orang-orang yang rokok. Itu kalau bagi orang yang bukan pesantren, ini bisa dipenjara ini. Warka'u ma'ar roki'in. Tapi yang bisa paham begini hanya orang-orang pesantren. Kalau orang-orang yang tidak paham tradisi pesantren menjadikan warka'u ma'ar, ini ayat suci ini, lalu dimaknai sebagai rokoklah bersama orang-orang yang rokok. Wah, itu bisa bermasalah itu ya. Jadi sekarang ini di era politik identitas, saudara-saudara, guyon hati-hati. Itu ada yang disebut dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan political correctness ya. Political correctness. Kamu kalau guyon, berkata-kata, berbahasa, menggunakan istilah, itu kamu harus sensitif orang yang kamu ajak omong. Wah, ini sekarang perkara istilah ini, teman-teman semua ya. Kalau di barat itu Masya Allah. Sekarang ini contoh saja ya. Di sini tidak berlaku, tapi di Amerika sekarang sudah mulai dipersoalkan kalau pramugari membuat atau mengumumkan informasi di pesawat, ladies and gentlemen, itu dipermasalahkan sekarang. Ladies and gentlemen. Kenapa? Karena manusia sekarang tidak hanya ladies and gentlemen. Ada yang di antara ladies and gentlemen. Ada orang yang disebut dengan non-binary people. Orang-orang yang tidak laki-laki, tidak perempuan. Jadi kalau ada
pramugari mengumumkan ladies and gentlemen, itu bisa jadi masalah hukum, bisa dibawa ke kepolisian itu. Nah, inilah masalah joke ini memang ya ini rumit ini sekarang ya. Ya resiko dari kita hidup di era politik identitas. Tapi saya kira dalam satu segi bagus. Hati-hati menggunakan bahasa yang bisa menyakiti lawan bicara kita. Tadi ketika di ruang tunggu saya ngobrol dengan teman-teman dosen ya. Waktu zaman generasi X atau generasi baby boomer di kampung-kampung dulu, orang itu biasa masing-masing orang punya panggilan-panggilan keakraban yang dalam standar sekarang ini itu adalah bullying itu. Ada orang yang misalnya hidungnya pesek, hei pesek, kan di kampung banyak orang namanya Muhammad. Ya, untuk membedakan Muhammad yang pesek dan tidak dikasih keterangan. Muhammad yang mana? Muhammad pesek. Nah, ada itu. Semua orang di kampung dulu punya tambahan nama berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Kadang-kadang ciri-ciri fisik yang tidak menyenangkan itu dipakai untuk menamai orang itu. Ada orang yang namanya sudah bagus sekali, ya, namanya bagus sekali, ya. Tiba-tiba dipanggil dengan nama yang buruk itu. Ya. Orang namanya itu Abdurrahman, ya. Tiba-tiba dipanggil menjadi Bedu. Nah. Ya itu namanya adat atau tradisi yang berkembang dulu zaman-zaman kita di kampung. Sekarang sudah nggak bisa lagi itu. Kalau Anda menggunakan itu kategorinya adalah misaddressing. Ya, misaddressing. Anda menyebut orang lain dengan sebutan yang salah. Kalau dalam konteks tadi itu ladies and gentlemen itu disebut dengan misgendering. Misgendering. Anda menyebut orang lain seolah-olah manusia itu hanya laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, sekarang ada itu. Sekarang kan ada identitas itu, identitas gender sekarang itu nggak terbatas. Ya. Ada orang itu yang jelas laki-laki perempuan. Sekarang ada orang-orang itu yang namanya non-binary, tidak laki-laki dan tidak perempuan. Tidak laki-lakinya 70% laki-laki, 30% perempuan. Ada yang 60% perempuan, 40% laki-laki. Jadi sekarang ini kalau dalam pengalaman saya kacau sebetulnya, kacau sekali, ya, karena perkembangan seperti ini. Ini semua bagian dari politik identitas ya. Tapi menurut saya sebagian perkembangan ini menurut saya positif, yaitu kita tidak menyebut orang lain dengan nama yang tidak disukai oleh orang itu. Terakhir soal apa tadi Mas Epin ya? Tentang apa? Iya, paradoks keterbukaan dan ketertutupan. Itu faktanya seperti yang saya jelaskan ya. Ada paradoks, ada banyak paradoks di dalam masyarakat digital. Itu hanya satu paradoks saja yang paling menonjol ya. Instead of connecting, alih-alih teknologi digital ini membuat orang tersambung, yang terjadi justru disconnecting. Ini paradoks pertama. Paradoks pertama. Ya, pemandangan yang sering kita lihat adalah orang satu rumah berkomunikasi lewat WA. Ya. Satu rumah kok lewat WA, itu kan paradoks. Bahkan duduk berdampingan ya di stasiun kereta sambil nunggu kereta, komunikasi dengan orang yang di sampingnya bukan ngomong langsung tetapi melalui perantaraan media sosial. Misalnya, itu paradoks yang sering kita lihat. Paradoks yang lain adalah informasi yang banyak malah justru disinformasi. Ini juga paradoks ini. Informasi yang banyak jadi itu tidak informing tetapi disinforming dan misinforming. Ini paradoks seperti ini kita lihat dan itu tantangan-tantangan kita yang harus kita hadapi dan pengaruhnya terhadap wacana dan praktek kebinekaan memang cukup mencemaskan ya. Waktu sudah habis, terima kasih untuk perhatian Anda semua terhadap presentasi saya. Terima kasih kepada Pak Wijaya yang sudah nunggui sampai akhir, Pak Henry dan
teman-teman dari para dosen dan para mahasiswa-mahasiswi. Semoga presentasi saya walaupun tidak digital ya, tetapi semoga bermanfaat dan semoga Anda mendapatkan informasi. Sampai ketemu lagi mungkin di lain kesempatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ada satu pertanyaan lagi nih Gus di YouTube gitu. Nah ini. Assalamualaikum Gus, bagaimana caranya menumbuhkan Gen Z menerima informasi yang positif dalam hal perkembangan dirinya? Barangkali masih mungkin gitu, punten. Jawabannya adalah solusi pertama tadi yang saya sebut dalam slide, yaitu berpikir kritis. Ini mohon betul teman-teman ya dan juga para pendidik, betul-betul kita membudayakan cara berpikir kritis atau critical mind. Saya kira itu solusinya. Baik, terima kasih Gus Ulil. Ya, beri aplaus sekali lagi ya teman-teman sekalian. Ini menarik sekali diskusinya ya, tapi karena waktu jua, kesimpulan tadi sudah disampaikan oleh Gus Ulil. Karena bicara tentang toleransi, bicara tentang pentingnya keterbukaan ya di tengah kehidupan yang semakin global. Barangkali saya akan menutupnya begini. Ketika manusia hari ini belum toleran, belum mampu menerima perbedaan, boleh jadi tidurnya kurang malam, kopinya kurang pahit, dan mainnya kurang jauh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok itu, cocok. Rumusan yang bagus. Kepada Bapak Ulil Absor Abdallah, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Sekretaris Institut Teknologi Bandung akan memberikan piagam penghargaan kepada Bapak Ulil Absor Abdallah. Kepada Profesor Wijaya Martokusumo, kami silakan. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu.